Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Unggul, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pengerjaan tugas fisika minggu keempat dengan saya, Aulia Tiara Nafisa, NIM 255090300111004, kelas Fisika B Angkatan 2025. Kemudian untuk jenis soal yang terdapat pada tugas minggu keempat ini ada 4 jenis. Yang pertama, reduksi rangkaian resistor. Yang kedua, distribusi tegangan pada loop rangkaian seri. Yang ketiga, prinsip dualitas resistor dan juga kapasitor. Dan yang terakhir, analisis multi-loop dengan hukum Kirchhoff. Soal pertama, hitunglah berapa besar hambatan pengganti rangkaian yang ada di gambar berikut ini. Hambatan pengganti yang ada di rangkaian pada gambar. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya untuk menjelaskan materi pada soal nomor 1 ini. Yang pertama, pengertian rangkaian seri. Rangkaian seri itu terjadi ketika resistor berada pada satu jalur lintasan rangkaian yang lurus secara kontinu. Hambatan total pada rangkaian seri itu dihitung menggunakan penjumlahan skalar, yaitu R seri sama dengan sigma RI. Dan untuk rangkaian paralel itu merupakan rangkaian ketika resistor terbagi menjadi dua titik simpul yang sama. Jadi resistornya tidak tersusun dalam satu rangkaian yang sama, satu jalur yang sama, tetapi terpisah dengan salah satu garis. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Misal ini adalah R1, terus ini R2, terus R3 di sini, ataupun di sini. Seperti itu. Itu adalah rangkaian paralel. Kemudian untuk jawaban dari soal nomor 1, itu harus disederhanakan dulu dari sebelah kanan. Jadi loop yang kanan atau loop yang seri itu dikerjakan terlebih dahulu dengan rumus RS sama dengan R1 tambah R2. R1-nya itu adalah 15, R2-nya itu juga 15. Jadi tinggal dijumlahkan, maka hasilnya adalah 30 ohm. Kemudian setelah yang bagian kanan selesai, maka dikerjakan bagian tengah. Karena bagian tengah itu adalah paralel, maka harus disederhanakan terlebih dahulu. 1 per Rp sama dengan 1 per 15 itu untuk rangkaian yang ada di sebelah sini. Di sebelah sini itu adalah yang 15 ohm, kemudian yang 30 tadi itu rangkaian yang ada yang sudah disederhanakan, rangkaian seri yang sudah disederhanakan, sehingga tergabung menjadi 15 ini. Kemudian dijumlah hasilnya adalah 3 per 30 ohm. Nah, untuk mencari Rp-nya itu dibalik, jadi Rp itu sama dengan 30 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 10 ohm. Lalu bagian seri di tengah itu disederhanakan lagi atau RS2. Penjumlahannya itu 15 ditambah 15 tambah 15 ini yang diketahui pada soal itu ada di sebelah sini dan juga sebelah sini, sedangkan 10 itu hasil paralel yang ada di sebelah sini tadi, di bagian tengah ini. Maka dijumlah hasilnya adalah 40 ohm. Nah, ketika sudah diketahui keseluruhan dan sudah disederhanakan, maka hambatan total atau hambatan pengganti itu dihitung dengan rumus paralel 1 per R total sama dengan 1 per 10 ditambah dengan 1 per 40. 1 per 10 ini yang ada diketahui pada soal ada di sebelah sini. Karena tersusun secara paralel, maka hambatan keseluruhan secara akhirnya itu dikerjakan menggunakan rumus paralel juga. Maka hasilnya adalah 1 per 10 ditambah 1 per 40. Hasilnya itu 5 per 40, sehingga R totalnya adalah 40 dibagi 5 sama dengan 8 ohm. Jadi hambatan pengganti atau disebut sebagai hambatan total itu adalah 8 ohm.
Kemudian untuk soal nomor 2, itu terdapat 3 buah hambatan yang disusun secara seri, masing-masing nilainya adalah 4 ohm, 3 ohm, dan juga 5 ohm. Hambatan ini dipasang pada tegangan 120 volt yang ada di bawah, dan hitung besar tegangan pada hambatan 3 ohm. 3 ohm itu pada R2. Untuk ilustrasinya seperti ini, kurang lebih R1 itu 4, R2 itu 3, R3 itu 5 ohm. Dan voltnya itu 120 volt yang berada di bawah. Dan yang ditanya adalah R pada 3 ohm atau pada R2 yang ada di tengah ini. Lalu untuk penjelasan materi dari soal nomor 2 ini menggunakan prinsip KVL atau Kirchhoff Voltage Law, artinya menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu lintasan tertutup secara seri harus sama dengan 0. Artinya arus yang mengelilingi suatu rangkaian itu sama. Menggunakan hukum kedua Kirchhoff atau KVL tadi dengan rumus sigma F sama dengan 0 atau sigma epsilon sama dengan sigma dari F, sigma F, atau disederhanakan menjadi V sama dengan IR. IR ini berasal dari rumus V, hukum Ohm, sama dengan I dikali dengan R. Sebetulnya V itu sama dengan R dikali dengan I, bukan I dikali dengan R. Tetapi dalam penjelasan matematis itu V sama dengan I dikali dengan R. Lalu untuk jawaban soal nomor 2 ini, pertama-tama dihitung hambatan totalnya terlebih dahulu. R1 ditambah R2 tambah R3 itu 4 ditambah 3 ditambah 5, maka hambatan totalnya adalah 12 ohm. Lalu setelah hambatan total diketahui, dihitung arus totalnya. Maka I sama dengan V dibagi dengan R sesuai rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Maka untuk mencari I itu V dibagi dengan R totalnya. Ditemukan I-nya itu V-nya tadi 120 volt yang diketahui pada soal, dan R totalnya adalah 12 ohm. Maka I totalnya adalah 10 ampere. Lalu untuk menghitung tegangan pada hambatan 3 ohm atau pada R2 itu menggunakan rumus Ohm lagi, yaitu V sama dengan I dikali dengan R, tetapi untuk V-nya itu menggunakan V2 dan R-nya pada R2 atau pada pada resistor 2 yaitu 3 ohm. Untuk I-nya itu sama karena pada rangkaian seri atau hukum KVL ini seluruh arus yang mengalir pada rangkaian itu bernilai sama, jadi tidak dibagi dengan setiap rangkaian, setiap resistornya. Maka dari itu V2 sama dengan 10 dari sini itu dikali dengan 3. 3 itu dari R2 yang ini. Hasilnya adalah 30 volt. Jadi tegangan pada hambatan 3 ohm adalah sebesar 30 volt. Untuk soal nomor 3, itu buktikan rumusan susunan resistor dan kapasitor yang disusun secara seri maupun secara paralel. Untuk resistor itu gambarnya seperti ini, dan untuk kapasitor itu digambarkan sebagai lempeng yang besarnya itu sama, seperti ini kurang lebih jika digambarkan dalam suatu rangkaian. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai perbedaan dari resistor dan juga kapasitor. Resistor itu fungsinya sebagai menghambat arus, sedangkan kapasitor itu resistor itu menghambat, sedangkan kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Resistor itu disebut juga sebagai yang mengatur aliran arus atau laju dari suatu muatan. Langsung saja pada resistor seri. Pada resistor yang disusun secara seri, itu arus yang mengalir pada setiap resistor adalah sama, karena dia tidak terbagi menjadi beberapa percabangan, tetapi tegangan sumbernya terbagi ke setiap hambatannya, ke setiap resistornya. Berlaku hukum Kirchhoff tegangan atau KVL dan juga hukum Ohm. Dengan rumus IR seri itu dari rumus
hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian disubstitusi hukum Ohm lagi, IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 dan seterusnya. Kemudian I-nya bisa dikeluarkan karena nilainya itu sama, karena nilai arus pada konsep resistor secara seri ini sama, maka I dikali dengan R1 tambah R2 tambah R3. Lalu, I itu bisa dicoret dengan bagian sini karena nilainya juga sama. Jadi, rumus untuk resistor seri di akhir adalah R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Kemudian untuk resistor yang disusun secara paralel, itu tegangan pada setiap cabang atau rangkaian itu sama, tetapi arus yang mengalir akan terbagi menjadi beberapa cabang. Berlaku hukum Kirchhoff arus atau KCL dan juga hukum Ohm. Untuk rumusnya, hukum Ohm itu I sama dengan V dibagi dengan R, itu sama dengan V sama dengan I dikali dengan R. Kemudian untuk hukum Kirchhoff arus itu I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Kemudian digabungkan atau disama dengankan menjadi V dibagi dengan R paralel, artinya resistor yang disusun secara paralel, sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 itu dijabarkan lagi dengan rumus ini. Jadi V bagi R itu disubstitusi ke dalam masing-masing I ini. Menjadi V dibagi R1 tambah V bagi R2 dan seterusnya. Maka V-nya bisa dicoret, dikeluarkan dulu, kemudian V-nya bisa dicoret karena tegangan pada setiap cabang itu sama, jadi V bisa dicoret, dan hasilnya itu 1 per R paralel itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya sesuai dengan kondisi soalnya. Kemudian untuk susunan kapasitor secara seri, itu berlaku konsep muatan pada setiap kapasitor itu sama, tetapi tegangannya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Menggunakan rumus V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, dan rumus V sama dengan Q dibagi dengan C. Ini adalah rumus untuk V apabila terdapat muatan pada rangkaian tersebut. Kemudian digabungkan Q dibagi dengan C secara seri, artinya disusun secara seri, sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, itu dijabarkan jadi Q per C ini disubstitusi pada masing-masing V. Q per C1 ditambah Q per C2 ditambah Q per C3. Karena Q-nya itu sama pada setiap kapasitor, maka bisa dicoret masing-masingnya dan bernilai 1. Maka rumus akhirnya adalah 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 dan seterusnya sesuai dengan yang diketahui pada soal nantinya. Kemudian untuk kapasitor yang apabila disusun secara paralel, itu tegangan pada setiap kapasitor itu sama, tetapi muatan total adalah jumlah muatan di tiap platnya. Berlaku rumus Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan Q sama dengan C kali V. Ini kebalikan dari rumus pada slide sebelumnya untuk mencari tegangan. Namun pada konteks ini adalah Q yang dicari. Kemudian digabungkan C paralel dikali dengan V itu sama dengan C1 kali V, C2 kali V, C3 kali V. Jadi C kali V ini disubstitusi pada masing-masing muatan 1, muatan 2, dan seterusnya. Maka karena V-nya itu sama pada setiap kapasitor atau tegangannya itu sama, maka V-nya bisa dicoret dan C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Kemudian nomor 16, terdapat sebuah rangkaian pada gambar berikut ini dan misalnya besar arus dan tegangan pada hambatan R3. Yang terdapat di sini adalah R3 jika V epsilon 1-nya itu adalah 5 volt, epsilon 2-nya 15 volt,
epsilon 3-nya 10 volt, dan R1-nya 5 kilo ohm, R2-nya sama dengan R3 yaitu 15 kilo ohm. Nah, pada soal ini terdapat penggunaan hukum Kirchhoff 1 dan juga hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 rumusnya I masuk sama dengan I keluar, dan hukum Kirchhoff 2 rumusnya adalah sigma epsilon ditambah sigma V atau sigma I dikali dengan R sama dengan 0. Untuk penyelesaian soalnya, pada rangkaian ini ditentukan terlebih dahulu arah loopnya. Nah, pada loop 1 atau yang kiri, saya mengambil arah loopnya searah jarum jam, dan yang loop kanan berlawanan arah jarum jam, sehingga I2 itu sama dengan I1 ditambah dengan I3, di mana I2 ini I yang keluar, dan I1, I3 itu I yang masuk. Kemudian, I2 ini berada pada R2, I1 pada R1, I3 pada R3. Penghitung yang kiri terlebih dahulu pada loop kiri. Sesuai arah jarum jam, maka negatif epsilon 1 ditambah R2 dikali I1 ditambah I3, atau I1 tambah I3 ini adalah I2, ditambah dengan R1 dikali dengan I1 sama dengan 0. Epsilon 1-nya 5, R2-nya 15.000, I1 ditambah I3 ditambah 5.000, I1 sama dengan 0. Kemudian, min 5 dipindah ruas menjadi 15.000 I1 ditambah 15.000 I3 ditambah 15.000 I1 sama dengan 5. Kemudian, dibagi dengan 5, maka 3.000 I1 ditambah 3.000 I3 ditambah 1.000 I1 sama dengan hasilnya 1. Kemudian I1 dan juga I1 dijumlahkan, hasilnya adalah 4.000 I1 ditambah 3.000 I3 sama dengan 1. Nah, ini menjadi persamaan pertama. Kemudian pada loop kanan itu berlawanan arah jarum jam, sehingga dari epsilon 2 terlebih dahulu ditambah dengan R2 ditambah dengan epsilon 3 ditambah dengan R3. Kemudian disubstitusi nilai yang sudah diketahui, dan seterusnya hasilnya dibagi dengan 5, maka persamaan kedua didapatkan 3.000 I1 ditambah 6.000 I3 sama dengan 1. Lalu, karena terdapat dua persamaan yang belum diketahui nilai I1, I2, ataupun I3-nya, maka dilakukan eliminasi dan juga substitusi dengan persamaan 1 dikali 2, persamaan 2 dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 8.000 I1 ditambah 6.000 I3 sama dengan 2, dikurangi 3.000 I1 ditambah 6.000 I3 sama dengan 1. Hasilnya adalah 5.000 I1 sama dengan 1, dan I1-nya adalah 1/5000 ampere. Lalu untuk mencari selanjutnya, itu mencari I3-nya. I3-nya dicari dengan disubstitusi dari I1 yang sudah diketahui, hasilnya didapatkan I3-nya 0,000067 ampere. Dan yang kedua ditanyakan tegangan pada R3. Nah, R3 ini adalah I3. Lalu dicari V sama dengan I kali R. I itu disubstitusi dari I3 yang sudah dicari tadi dikali dengan R, yaitu 15.000. Perlu diketahui pada I3 ini arah arusnya itu mengarah ke atas. Karena hasilnya positif, maka perputaran loopnya sudah dianggap benar. Namun, positif dan negatif pada arus itu tidak mempengaruhi hasil akhir, asalkan nilainya sama. Lalu, V pada R3 didapatkan hasilnya adalah 1 volt.
Mungkin sekian untuk presentasi pengerjaan tugas pada minggu keempat yang sudah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Unggul. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam menjelaskan rumus dan juga jawaban maupun materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.